Hari ini saya akan tunjukkan cara bikin video text-to-speech di HP Android. Untuk langkah-langkahnya saya akan bahas satu persatu dari mulai nulis naskah, konversi teks ke suara, sampai video editing. Saya akan menggunakan text-to-speech yang bernama Natural Reader, sedangkan untuk aplikasi video editingnya, saya akan menggunakan KineMaster. Sebetulnya tidak terbatas hanya KineMaster, kalian bisa pakai aplikasi edit video apa saja seperti VN atau CapCut, karena prinsip dasar cara pembuatannya sama aja. By the way, soal text-to-speech ini cukup banyak yang bertanya kepada saya, apakah text-to-speech itu bisa dimonetisasi? Jawaban singkatnya bisa, jika kita memperhatikan poin-poin tertentu. Dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Seperti pada umumnya, untuk membuat suatu video itu kita harus mencari ide terlebih dahulu. Dan saya akan menggunakan dopamin sebagai idenya. Kalau kalian bingung cari ide, nanti kalian bisa nonton video saya yang ini, linknya akan saya pasang di deskripsi. Setelah mendapatkan ide, langkah selanjutnya yang biasa saya lakukan adalah membuat outline untuk naskahnya. Setelah bikin outline seperti ini, saya akan melanjutkan dengan menulis skrip. Skrip ini nanti kita akan convert menjadi voice over dengan aplikasi text-to-speech. Dan untuk skripnya itu kita harus tulis sendiri, jadi jangan sampai ngambil dari situs web atau dari tempat-tempat lainnya. Karena kalau kita ngambil tulisan orang lain, bisa cukup beresiko dan nantinya bisa-bisa tidak diterima monetisasi oleh YouTube. Tentunya kita pun bisa menggunakan artikel-artikel yang ada di situs web sebagai referensi, dan tidak menjiplak kata demi kata. Setelah kalian menulis skrip dengan kata-kata sendiri, coba kalian baca dulu sekali lagi, supaya memastikan tidak ada kata-kata yang salah. Jangan lupa untuk perhatikan tanda bacanya, pastikan semuanya benar. Selanjutnya tinggal kita copy aja teksnya, terus buka Google Chrome di HP dan masuk ke naturalreader.com. Untuk linknya nanti saya akan pasang di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Nah, di menu di sini kita pilih yang komersial, dan ini poin yang harus diperhatikan juga. Jadi kalau untuk YouTube, kita harus memastikan bahwa text-to-speech-nya itu memiliki lisensi komersial. Di sini dikatakan kalau text-to-speech-nya bisa dipakai untuk YouTube, jadi nantinya tidak akan ada masalah dengan hak cipta. Nah, di sini ada paket yang gratisnya dan juga yang berbayar. Untuk tutorial ini saya akan pakai yang gratisnya aja, dan kalian pun bisa memulai dengan paket yang gratisnya. Tapi untuk kedepannya, saya sarankan untuk menggunakan paket yang berbayar, karena karakter untuk paket yang gratisnya itu terbatas. Kita bisa bikin akun dengan tab di sini, atau kita juga bisa menggunakan akun Google, dan juga bisa dengan menggunakan akun Apple. Saya akan menggunakan akun Google saja. Nah, untuk mengkonversi teks ke suara, kita tinggal klik di sini, terus klik Create New File, dan di sini tinggal di paste aja teks yang tadi kita copy. Nah, selanjutnya kita set bahasanya. Saya akan pilih Indonesia. Saya akan coba dulu suara yang ini ya. Terus kita bisa klik tes di sini. Kenapa kita bisa merasa gembira, percaya diri atau jatuh cinta? Hal apa yang membuat diri kita bisa merasakan mood yang bagus? Saya akan edit dikit, karena tadi suaranya kurang kedengeran bagus. Dan saya juga akan ganti ke suara yang lain. Coba saya tes lagi. Kenapa kita bisa merasa gembira, percaya diri atau jatuh cinta? Hal apa yang membuat diri kita bisa merasakan mood yang bagus? Ternyata ada satu hormon yang bisa mengendalikan. Oke, saya akan pakai suara yang ini aja. Di sini saya akan kasih nama filenya, lalu klik next. Nah, karena saya pakai akun yang free, jadi karakternya itu cukup terbatas, dan teks yang tadi saya masukkan itu dibagi menjadi beberapa segmen. Satu segmennya itu pendek-pendek, hanya satu kalimat, dan untuk akun yang free ini hanya terbatas sampai 5 segmen saja. Ini mungkin karena saya menulis teksnya dalam beberapa paragraf. Coba kalau saya buat semua naskahnya menjadi satu paragraf saja. Oke, saya sudah membuat naskahnya menjadi satu paragraf, saya akan copy lagi. Terus saya masuk lagi ke Natural Reader dan bikin lagi new project. Saya akan kasih nama file yang berbeda, terus klik next. Oke, setelah tadi saya edit teksnya dan saya jadikan satu paragraf, sekarang hanya dibuatkan 2 segmen. Jadi ini penting untuk diperhatikan juga ya. Nah, kita juga bisa dengarkan lagi di sini. Kenapa kita bisa merasa gembira, percaya diri atau jatuh cinta? Hal apa yang membuat diri kita bisa merasakan mood yang bagus? Nah, kita juga di sini bisa edit-edit lagi ya. Tinggal klik di sini. Nah, intinya kalian bisa edit-edit terus teksnya sampai benar-benar terdengar bagus. Setelah itu kita cek di sini. Jadi semuanya bisa terpilih, lalu klik download. Di sini kita pilih all the rows dan pilih audio files, lalu pilih formatnya bisa MP3 atau WAV. Kalau mau lebih bagus formatnya bisa pilih WAV. Tapi masalahnya, untuk user yang gratis itu tidak bisa download. Jadi kalian harus upgrade dulu baru bisa download audionya. Tapi tenang aja karena ada alternatifnya, kalian bisa coba masuk ke sini. Di sini kalian bisa merubah teks menjadi suara, tapi terbatas cuma 5.000 karakter sekali konversi. Dan batas per minggunya adalah 6.000 karakter. Suara yang tersedia lumayan banyak, ada bahasa Indonesia juga, terus audionya bisa kalian download dengan gratis.
Dan freetts.com ini juga bisa digunakan untuk keperluan komersial termasuk video YouTube. Alternatif yang kedua adalah video. Video ini batasnya cuma 2000 karakter per hari, tapi suaranya juga lumayan banyak ya. Tersedia juga suara untuk bahasa Indonesia, dan di sini juga kalian bisa download MP3-nya. Sedangkan untuk alternatif text-to-speech lainnya, kalian bisa nonton video yang pernah saya buat sebelumnya yang membahas 7 aplikasi text-to-speech lainnya. Setelah kita merekam suara text-to-speech, selanjutnya kita harus mencari footage untuk videonya. Footage yang bisa digunakan tergantung dari video yang kita buat. Ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, salah satunya adalah menggunakan stock footage. Saya sendiri biasanya mencari stock footage di situs pexels.com. Nah, jadi kita cari video sesuai dengan apa yang ada di naskah. Jadi jangan sampai nggak nyambung, video stock footage yang kita pakai harus bisa mengilustrasikan apa yang diceritakan di naskah. Di Pexels ini kita bisa melakukan pencarian, contohnya seperti ini. Terus di sini kita bisa lihat-lihat dulu yang mana yang mau kita pakai. Misalnya kalau saya mau pakai yang ini, saya tap di sini dan kita bisa preview dulu. Kalau misalkan kita mau download, tinggal klik di sini aja, lalu pilih resolusinya sesuai dengan resolusi video yang akan kita edit. Saya akan membuat video Full HD, jadi saya akan pilih yang ini. Setelah itu tinggal tekan di sini. Nah, video stock footage itu rata-rata durasinya sangat pendek ya. Yang ini durasinya 28 detik, jadi kita harus banyak download video-video stock footage. Selain Pexels, kita juga bisa download dari pixabay.com. Nah, kalau di Pixabay ini lebih banyak pilihan, jadi tidak cuma foto dan video, tapi juga ada ilustrasi, vektor, musik, dan juga sound effect. Cara pakainya sama aja, kita bisa search di sini. Kita juga bisa pilih tipenya di sini. Terus lihat-lihat dulu video yang bagus. Kalau udah nemuin yang cocok, tinggal di-download aja di sini. Selain menggunakan stock footage, opsi lainnya adalah dengan mencari image di Google. Terus masuk ke image. Nah, kita harus tap dulu di sini, lalu pastikan kita hanya mengambil foto yang bebas hak cipta. Kita tap di sini, lalu pilih yang Creative Commons License. Nah, jadi supaya nantinya kita tidak bermasalah dengan hak cipta, kita harus memastikan kalau foto-foto yang kita gunakan itu bebas hak cipta atau berlisensi Creative Commons. Dan tentunya juga kita bisa pakai video Creative Commons di YouTube. Jadi caranya kita tinggal melakukan pencarian, lalu klik settings yang ada di sini, kita pilih Creative Commons, lalu klik Apply. Nah, kalau kita menggunakan foto atau video yang berlisensi Creative Commons, itu kita tidak akan terkena masalah dengan hak cipta, karena video tersebut memang diperbolehkan untuk kita pakai. Cuma ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita harus memberikan kredit kepada pemilik aslinya. Untuk itu kita bisa pasang di deskripsi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat videonya di KineMaster, tapi kalian bisa pakai aplikasi edit video apa saja. Saya akan create new, aspek rasionya sudah benar ya, 16:9, lalu klik next. Oke, saya akan tambahkan satu file video dulu aja, karena kalau di KineMaster itu untuk memulai harus menambahkan minimal satu file. Nah, sekarang saya akan tambahkan dulu file voiceover yang tadi dibuat dengan text-to-speech. Nah, ini file MP3-nya. Kenapa kita bisa merasa Saya akan klik plus di sini. Kenapa kita bisa merasa gembira, percaya diri atau jatuh cinta? Hal apa? Nah, selanjutnya saya akan menambahkan dulu footage dan image yang tadi sudah saya download. Jadi supaya lebih gampang, saya sudah mengganti nama file-filenya dengan angka-angka, sehingga bisa lebih mudah dalam mengatur videonya. Oke, saya sudah menambahkan beberapa file ke timeline. Ini videonya campur-campur ya, ada dari stock footage, ada dari YouTube juga, dan juga ada foto dari Google. Saya akan melakukan basic editing dulu, yaitu melakukan trimming dan juga cut di bagian-bagian tertentu, supaya video-video footage-nya ini ngepas dengan voice-over-nya. Oke, sekarang video-videonya sudah saya potong-potong, jadi sesuai dengan narasinya. Coba saya play dulu sebentar. Kenapa kita bisa merasa gembira, percaya diri atau jatuh cinta? Hal apa yang membuat diri kita bisa merasakan mood yang bagus? Ternyata ada satu hormon yang bisa mengendalikan emosi manusia. Tapi ini belum selesai ya, kita harus menambahkan sedikit efek-efek seperti efek transisi dan juga efek lainnya. Kalian bisa menambahkan efek apa saja dan juga jangan lupa untuk menambahkan teks. Soalnya kita membuat video itu dengan text-to-speech dan menggunakan stock footage serta video-video lainnya yang bukan milik kita. Jadi kita harus menambahkan kreasi editing kita sendiri. Supaya secara overall videonya itu memang karya kita sendiri. Dan yang penting harus diingat supaya channel kita bisa dimonetisasi, intinya bisa memberikan sesuatu kepada viewer dan isi kontennya juga tidak melanggar pedoman komunitas.
Oke, saya sudah menambahkan efek-efek dan juga teks, tapi cukup sederhana aja ya, nggak terlalu banyak. Dan terakhir saya akan menambahkan background musik. Saya pakai musik yang ada aja yang saya download dari YouTube Audio Library, jadi bebas hak cipta. Saya akan trim aja supaya pas di bagian akhirnya. Terus atur volumenya supaya nggak terlalu besar. Saya coba dulu sekitar 37%. Saya dengar dulu. Menjadi serasa terang benderang dalam Oke, masih terlalu keras. Ya coba 5% aja, kayaknya cukup ya. Saat kita kekurangan dopamin, kita akan merasakan mood yang jelek. Oke, saya akan coba render dulu. Untuk resolusinya udah benar, frame rate-nya saya akan pilih 24, terus bitrate-nya udah cukup ya 8 Mbps. Saya akan klik di sini, terus tunggu prosesnya sampai beres. Oke, proses ekspornya udah beres. Coba kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kenapa kita bisa merasa gembira, percaya diri atau jatuh cinta? Hal apa yang membuat diri kita bisa merasakan mood yang bagus? Ternyata ada satu hormon yang bisa mengendalikan emosi manusia. Dan hormon tersebut disebut dengan nama dopamin. Dopamin adalah senyawa kimia yang diproduksi otak dan berperan terhadap perilaku manusia. Jika otak kita memproduksi dopamin dalam kadar yang tepat, maka kita bisa merasakan kesenangan, kebahagiaan, atau kenikmatan. Contohnya di saat kita terima transfer gaji. Dari yang asalnya suram, tiba-tiba dunia menjadi serasa terang benderang dalam seketika. Tapi di saat kita kekurangan dopamin, kita akan merasakan mood yang jelek. Seperti saat ditagih utang. Ketidakseimbangan kadar dopamin pada otak manusia bisa menimbulkan perilaku aneh seperti sifat agresif atau berhalusinasi. Oke, jadi kira-kira hasilnya seperti barusan. Kalau kalian perlu mengetahui lebih detail soal peraturan monetisasi YouTube, silahkan nonton video yang ada di kiri. Dan buat kalian yang ingin belajar mengedit video dengan CapCut, lanjutkan dengan menonton video yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.